Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita masih dalam kaitan masalah iftiqar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Sad wa yu'khadhu minhu aydan alla ta'thira li syai'in minal kainati fi atharin ma wa illa lazima ay yastaghniya dhalikal atharu an maulana jalla wa adza kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwahu umuman wa ala kulli halin. Hadza in qaddarta anna syai'an minal kainati yu'athiru bi tab'ihi wa amma in qaddartahu mu'athiran bi quwwatin ja'alahallahu ta'ala fihi kama yad'amuhu katsirun minal juhlati fadzalika muhallun aydan li'annahu yasiru hina idzin maulana jalla wa azza muftaqiran fi ijadi ba'dil af'ali ila wasitatin wa dzalika batilun lamma arafta min wujubi istighnaihi jalla wa azza an kulli ma siwahu. Dan dipahamkan daripadanya pula akan bahwa tidak memberi bekas ianya bagi sesuatu daripada segala kainan pada bekasan apapun, dan jika tidak melazimilah bahwa terkayalah demikian bekasan daripada Maulana Jalla wa'adha. Kaifa, bagaimana? Padahal dianya Allah itulah alladzi yang selalu berhajat kepadanya oleh tiap-tiap mas lainnya, umuman, hal keadaan mengumumi, dan hal keadaan di atas tiap-tiap hal. Bermula ini itu jika engkau takdirkan akan bahwa sungguh sesuatu daripada kainat itu memberi bekas ia dengan tabiatnya, dan adapun jika engkau takdirkan akannya sesuatu itu memberi bekas ia dengan kuwah yang menjadikan akannya kuwah oleh Allah Ta'ala padanya kainat, sebagaimana nama yang mendakwa akannya oleh kebanyakan daripada orang-orang bodoh. Maka bermula demikian itu mustahil pula, karena bahwa sungguhnya terjadilah ketika itu Maulana Jalla wa'adha berhajat ia pada menjadikan sebahagian perbuatan ila wasitatin sebagai perantara, dan bermula demikian itu batil manakala engkau pahami daripada wajib terkayanya Allah Jalla wa'adha daripada tiap-tiap mas selainnya Allah. Ilahun ataupun uluhiyah, satu zat yang terkaya kepada apapun dan siapapun, serta dibutuhkan kepadanya oleh siapapun, apapun dan kapanpun. Itulah ilahun, uluhiyah.
Siapa itu Tuhan? Zat yang tidak pernah butuh kepada apapun dan siapapun, serta semua makhluk, apapun bentuknya, apapun namanya, siapapun dianya, dalam keadaan apapun dirinya, selalu butuh kepada zat tersebut. Itulah Tuhan. Maka terpaham daripada iftiqar, selalu dibutuhkan oleh makhluk. Yang pertama, mewajibkan sifat-sifat yang wajib. Pertama, salbiyah, yaitu wahdaniyah. Yang kedua, 4 daripada ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayah. Kemudian 4 daripada ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun. Juga mewajibkan dianya itu, dianya zat tersebut, bahwa dianyalah yang mewujudkan segala-galanya yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena apabila ada sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi, bukan diwujudkan oleh zat tersebut, berarti makhluk mampu mewujudkan sesuatu. Ketika itu berarti makhluk tidak lagi butuh kepadanya. Kalau makhluk tidak butuh kepadanya, berarti dianya bukan Tuhan. Karena kalian janji benar, bahwa Tuhan zat yang tidak butuh kepada apapun, tetapi yang lainnya selalu butuh kepadanya. Maka apabila terjadi pada siapapun, kapanpun, pada apapun, bahwa makhluk mampu mewujudkan sesuatu, berarti makhluk tidak butuh kepadanya. Dianya bukan Tuhan. Oleh karenanya mewajibkan pula yang namanya Tuhan, dianyalah yang kadim, lain semuanya baharu. Karena kalau seandainya ada yang lain itu kadim, sama seperti dirinya Allah, berarti ada sesuatu yang tidak butuh kepadanya, berarti dianya tidak layak jadi Tuhan. Kemudian ketika kita katakan iftiqar semua makhluk kepadanya, butuh semua makhluk kepadanya, terpaham daripada kata-kata butuh semua makhluk kepadanya, berarti tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan bekasan dalam bentuk apapun. Semua makhluk tidak mampu mewujudkan bekasan dalam bentuk apapun. Ketika disebut makhluk, berarti selain Allah yang makhluk bukan. Apui, bataya, kayaya, binatang, jin, manusia, malaikat, nyan bandu makhluk. Lat batat kaya bataya cangguk puraya truk bak ketanya manusia, nyan makhluk mandum makhluk. Ketika kita katakan Tuhan itu zat yang selalu dibutuhkan oleh makhluk, berarti tidak ada satupun makhluk dalam bentuk apapun mampu
mewujudkan bekasan. Contoh, api tidak mampu mewujudkan hangus, gula tidak mampu menjadikan air manis, pisau tidak mampu melahirkan sesuatu itu putus. Siapa yang menyebabkan sesuatu itu menjadi hangus? Allah. Siapa yang menjadikan sesuatu itu menjadi manis? Allah. Siapa yang menjadikan sesuatu itu menjadi putus? Allah. Sebab tersentuh api, sebab tersentuh gula, sebab tersentuh pisau tajam. Kalau seandainya api itu mampu menghanguskan dengan dua alasan. Alasan yang pertama, diri tabiat dianya api. Makna tabiat, hakikat api memang menghanguskan. Berarti Allah cuma menciptakan api. Sedangkan hangus adalah perbuatan api itu sendiri. Berarti api ketika dia telah menjadi api dalam mewujudkan hangus tidak lagi ada hubungan dengan Allah. Berarti api sudah memiliki kemampuan sama seperti kemampuan Allah. Atau kita takdirkan dengan kejadian yang kedua, bukan diri api yang menghanguskan, akan tetapi yang menghanguskan adalah kekuatan panas yang ada pada api. Kekuatan tersebut Allah yang jadikan. Allah menciptakan api, kemudian Allah menjadikan kekuatan panas pada api. Kemudian dengan kekuatan panas tersebut api menghanguskan sesuatu. Itu pun menyebabkan Allah itu lemah. Padahal kita sudah sepakat Allah itu maha mampu segala-galanya. Yang kedua, Allah itu terkaya, tidak butuh kepada apapun. Kalau seandainya Allah menciptakan api, kemudian Allah menciptakan panas pada api. Api dengan adanya kekuatan panas yang dijadikan oleh Allah, api itu mampu menghanguskan sendiri tanpa bantuan Allah. Menyebabkan bahwa Allah butuh menciptakan panas. Kalau seandainya Allah tidak menciptakan panas, maka sungguh tidak wujud hangus. Allah menciptakan api, kemudian Allah menciptakan panas. Diciptakan panas oleh Allah kepada api wajib bagi Allah. Artinya Allah butuh. Kalau butuh berarti Allah tidak lagi kaya. Sama dengan butuh. Kalau seandainya Allah tidak menciptakan panas pada api, sungguh tidak wujud terbakar. Menciptakan wasitah untuk wujud terbakar dibutuhkan oleh Allah. Membawaki berarti Allah tidak lagi istighna. Menyehana gepegat su'uam ba'apui han jadi tutong. Oh wate kena ngapui. Berarti pegat su'uam wajib menyehana gepegat han tutong. Artinya apa? Allah mesti bergepegat su'uam. Kalau mesti berarti Allah tidak lagi istighna. Butuh menciptakan panas. Walaupun kedua-duanya sama pemahamannya, kesimpulannya sama. Kalau Allah cuma menciptakan api dengan sendirinya, api mampu mewujudkan hangus, berarti api tidak lagi butuh kepada Allah. Kalau seandainya Allah menciptakan api, kemudian Allah ciptakan panas pada diri api, ketika Allah menciptakan panas, dirinya api dengan panas yang dia miliki, api itu sendiri yang mewujudkan hangus. Artinya api itu pun tidak lagi butuh kepada Allah.
Artinya kedua-dua takdir tersebut membawaki bahwa si api tidak lagi butuh kepada Allah ketika ingin mewujudkan hangus. Berarti putra mafhum, nasah Allah je ke Tuhan, hansah. Karena baru sah je ke Tuhan, lam tiap watea siapapun apapun selalu butuh kepadanya. Nya berarti hansah je ke Tuhan. Pakan hansah apui je pututong gerawai. Allah cuma gepega apui sakai. Apui mampui wujud tutong gerawai. Yang penting Allah gepega apui dan gepega zoom. Berarti hansah je ke Tuhan. Oleh karenanya ketika kita katakan Allah itu iftiqar, berarti tidak ada satupun yang namanya makhluk mampu mewujudkan sesuatu. Siapa yang mewujudkan? Allah. Kah? Kamu faham enai le? Namu faham? Namu faham nunggu? Kah? Jinot tasyareh. Shin la syakka annahu law kharaja an qudratihi ta'ala mumkinun ma lam yakun dzalikal mumkinu muftakiran ilaihi ta'ala ghayatal iftiqari. Tidak ada keraguan, pasti bahwa sungguh seandainya keluar daripada kudrahnya Allah Ta'ala oleh mungkin sesuatu, niscaya tidak adalah demikian mungkin itu berhajat kepadanya Allah Ta'ala akan sehabis-habis hajat. Andai kata ada mungkinat, ada yang namanya makhluk dalam mewujudkan sesuatu tidak lagi butuh kepada Allah, berarti ada waktu dan keadaan tertentu makhluk itu lepas dengan Allah, tidak lagi butuh kepada Allah. Nah mungkinat yang mampu ipelahi sesuatu menyatakan dina, berarti Allah na yang hana dibutuhkan. Bahkan innama hanya sanya yaftakiru ila man aujadahu kaifa, hanya sanya berhajat ianya mungkin kepada siman aujadahu yang menjadikan ia akan nyaman. Bagaimana? Wa kullu ma siwahu muftakirun ilaihi ta'ala ghayatul iftiqar. Padahal tiap-tiap mas lainnya itu berhajat kepadanya Allah Ta'ala akan sehabis-habis hajat. Kalau ada makhluk yang mampu mewujudkan sesuatu, berarti makhluk itu hanya butuh kepada Allah untuk menjadikan dianya makhluk, dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan dalam menghasilkan sesuatu, makhluk itu mampu mewujudkan sendiri tanpa butuh kepada Tuhan. Allah cuma gepejut apui, le apui perle, begepejut diri apui sagai, yang buat watenyan sagai perle ke Allah. Untuk pututong hana perlele ke Allah, berarti apui na waktu tertentu hana butuh ke Allah. Le getanya manusia perle ke Allah gepena getanya sagai dari hana jet kena watia kana hana butuh le ke Allah untuk menghasilkan perbuatan baik usaha kita sendiri, untuk menghasilkan perbuatan buruk usaha kita sendiri. Berarti makhluk itu sudah mulai tidak butuh kepada Allah. Manpu masalah teman yang kena jenak tahu. Wa bihadza ia batulu madhabul qadariyati al-qailina bi ta'siril qudratil hadisati fil af'alil ikhtiyariyati mubasyaratan au tawalludan. Dengan sebab inilah menjadi batal madhab qadariyah yang berpendapat mereka itu dengan sebab bekasan kudrah yang hadis pada segala perbuatan ikhtiyariyah
akan mubasyarah ataupun akan tawalud. Seandainya makhluk itu cuma butuh kepada Allah untuk menciptakan dirinya, sedangkan di dalam menghasilkan bekasan yang lain semata-mata usaha dirinya, berarti terjadilah makhluk pada waktu tertentu tidak butuh kepada Allah. Maka kalau ada waktu tertentu ataupun pada perbuatan tertentu makhluk tidak butuh kepada Allah, berarti tidak sah dianya Allah menjadi Tuhan. Karena kali janji benar, baru sah jid ke Tuhan bersabe-sabe makhluk butuh kepadanya. Bila mana ada waktu tertentu tidak butuh kepadanya, dia tidak sah menjadi Tuhan. Maka tertolak pendapat kaum Qadariyah. Bagaimana pendapat kaum Qadariyah? Mereka itu berpendapat segala perbuatan yang ikhtiariyah, yang ada hak pilihan, hasil perbuatan tersebut adalah dengan usaha si manusia itu sendiri. Pakon kaya karena usaha kita nyawa, untuk tak usaha berkaya. Pakon carang memang usaha kita nyawa karena jemut tamuruno dan sebagainya, makanya carang. Pakon bangai usaha drawa pebangai drawa karena bea muruno. Pakon gasian usaha drawa bea usaha, maka dia kegasian. Tertolak pendapat tersebut. Kenapa tertolak? Berarti menyengen gara-gara usaha drawajit kekaya, ngen gara-gara usaha drawajit kecarang, berarti legetanyo dalam bah kaya hana perleya ke Tuhan, lambah carang hana perleya ke Tuhan. Menyatatem usaha carang ke drawai, menyatatem murnau carang ke drawai, menyatatem usaha kaya ke drawai. Berarti yang pekaya bukan Allah, yang pecarang kan Tuhan. Berarti makhluknya na bahagian tertentu lepas dengan Tuhan. Nyo karlah dulu. Begitu pula kaitan dengan gerak anak jari tangan yang melahirkan gerak cincin. Karena menurut kaum Qadariyah, kenapa cincin itu tergerak? Dengan sebab tergeraknya anak jari tangan. Kenapa tergeraknya anak jari tangan? Karena digerakkan oleh si pemilik anak jari tangan. Berarti yang menggerakkan anak jari tangan itu manusia sendiri. Kemudian yang menggerakkan cincin adalah anak jari tangan. Sama dengan manusia tidak butuh kepada Allah untuk mewujudkan gerak anak jari tangan karena manusia punya kekuatan. Kemudian anak jari tangan tidak butuh kepada Allah karena dengan sendirinya bila tergerak anak jari tangan pasti tergerak cincin. Berarti manusia punya kekuatan mewujudkan sesuatu, itulah tergerak anak jari tangan. Berarti manusia sudah punya kekuatan sama seperti Allah. Yang kedua, anak jari tangan dengan dia tergerak mampu mewujudkan tergeraknya cincin, berarti anak jari tangan pun sudah punya kemampuan sama seperti kemampuan Allah. Nyo bahaya tathatnyo, nyo kehinawa sesat pendapat kaum Qadariyah. Maka ketika terjadi perbuatan yang baik pada kita, siapa yang mewujudkan perbuatan baik itu? Allah. Ketika terjadi perbuatan buruk pada kita, siapa yang menjadikan perbuatan buruk itu? Allah. Sebab ngan sebab sagai na usaha kita nyo nyan sebab tunggu. Jadi pakan jut ke mameh karena ke pemameh li Allah. Pakan je ke masen karena ke pemasen li Allah. Pakan je ke tutong karena ke pututong li Allah. Cuma sebab sagai ngan gara-gara tabuh saka, ngan gara-gara tabuh sirah, ngan gara-gara tabuh genang apu, nyan sebab, itu sebab namanya. Maka sebab tidak mampu melahirkan akibat. Akibat itu bisa wujud walau tanpa sebab.
Tapi kenapa Allah wujudkan sebab? Sebagai jalan bagi kita manusia, sebagai jalan bagi kita makhluk untuk mendapatkan akibat. Nyata kan? Peke apa yang pututongkan Allah. Menya Allah yang pututong pu cik dia pegat apa nyak mepacok tutong le katanya wa tunggu. Nya makanan yang putrakan Allah. Menya Allah yang putra pakan cik payah tapajuh makanan. Nyan sebab Allah gebitra menyetetim semajo. Mampakan gepo dua tra ba makanan nyak mepacok trawa. Mahan perle ke tra ka do tewet patra hanam pacok trawan tu. Nya Allah yang pupuleh geraknya. Mami hana tajib ia puleh gerak puleh. Man menyepuleh pakan ceria puduk puleh gerah ba ia nyak mepacok puleh gerah. Mahan hana mepacok, bukan Allah tidak mampu. Allah mampu gepegat sabah makhluk yang dengan makhluknya mampu diwujudkan terawa. Menya Allah gewujudkan terawa langsung lebih mampu tunggu. Allah mampu mewujudkan terbakar lewat makhluk yang makhluk itu diciptakan oleh Allah. Makhluk yang mampu mewujudkan terbakar dengan perantaranya mampu diciptakan oleh Allah. Berarti tanpa perantara makhluk tersebut Allah lebih mampu mewujudkan terbakar. Nampak nunggu? Nampak. Hanya baiklah memaham Qadariyah. Karena menurut paham Qadariyah lahir buat God bak getanya karena betul program. Hana lahir buat God terjadi buat salah program. Yang betul pun rasid, yang semikian salah. Sesat tunggu. Dan batal pula madhab falasafah yang berkata oleh mereka dengan taksir aflak dan ilat. Begitu pula keyakinan kaum falasafah. Di antara keyakinan kaum falasafah, matahari dan bulan itu mampu melahirkan bekasan tertentu. Kenapa buah kayu itu menjadi matang? Karena tersentuh sinaran matahari. Kenapa buah kayu itu menjadi manis? Kenapa buah kayu itu menjadi asam, menjadi pahit? Karena itu sinaran bulan. Nyan menyat tikut lagi nyan sesat tunggu mudua. Lagak padi pakon God kenang cahaya mataurau. Lagak tanaman pakon God kenang cahaya mataurau. Nyan sesat. Sebab benar, dengan sebab tersentuh cahaya matahari Allah wujudkan tanaman itu bagus. Benar. Maka keyakinan kaum falasafah pakan jut ke mameh boh kaya ya karena kenang cahaya bulan. Yang sesat karena yang namanya aflak tidak mampu mewujudkan bekasan. Yang dimaksud dengan aflak seluruh planet, bintang berbintang dan sebagainya. Maka sesat menyeteke naik tikut nyo gerhana berarti nabalau ke. Gerhana tidak mampu mewujudkan bala apapun. Gerhana tidak mampu mewujudkan musibah apapun. Maka menyoni etikut menyegerhana malamnya nyauke tsunami, menyegerhana malamnya uke banjir, menyegerhana malamnya ramai yang melinggai. Oh, rupanya liah geramal-ramal gak nyantang kayak melinggai sih tau. Jadi ingat, yang namanya falak itu tidak mewujudkan apapun, tidak punya kekuatan. Nah, biasa salah anda mendek. Kemudian wa yabtulu madhhabut tabai'in alqailina bitta'thiri tabai'in wal amdijat wa ghairihima ka kauni ta'ami yashba'u wal ma'i yarwa wan nari taharruku wa nahwi dzalik. Begitu pula sesat menyesatkan batal keyakinan kaum tabai'in, kaum yang meyakini terjadi secara tabiat, secara hakikat. Makanan baru gepenan makanan menyehanatrakan makanan gepenan. Artinya apa? Diri makanan itulah yang menyebabkan kita kenyang. Kalau seandainya tidak kenyang, itu bukan makanan.
Diri air itulah yang menyebabkan kita haus. Kalau tidak hilang haus, berarti itu bukan air. Api itulah yang menyebabkan terbakar. Kalau tidak terbakar, itu bukan api. Obat itulah yang menyebabkan kita sembuh. Kalau tidak sembuh, itu bukan obat. Itu yang dimaksud dengan tabiat. Tabiat apui pututung, tabiat makanan putro, menyahana terawakan makanan kebenan. Ya, tabiat saka pemameh, menyahana mameh, kan saka kebenan. Nyan ia tiket yang lagi nyan kafe tu len tu. Nah, nyan kafe tu len. Menyertai tiket lagi tanya makanan yang putrawa, ia yang populeh gerah, saka yang pemameh, menyekon menan hana gekun makanan, hana gekun ia, hana gekun saka, nyan murtad seketika. Wahum nyoho. Fi i'tiqadihim at-ta'thiru litilkal umuri mukhtalifun, dan bermula mereka pada keyakinan mereka akan memberi bekas bagi demikian perkara itu berbeda-beda mereka. Maka sebagian daripada mereka itu yang beriktikad akan bahwa sungguh demikian perkara itu memberi bekas padama yang menyertai ia akannya dengan tabiatnya, maka tidak ada khilaf pada kafirnya. Asai kenang saka memang diri tabiat saka pemameh, menyahana mameh kontakah. Asai kenang apui memang diri tabiatnya api itu membakar. Apabila tidak membakar itu bukan api namanya. Lagian ia tikut murtad tulen. Nyahana khilaf. So pemameh saka, pakot mihana mameh kan saka. So putra makanan, mihana tro nyan ke makanan kepenan, nyan seketika murtad. Yang kedua, sebagian daripada mereka berkeyakinan bahwa sungguhnya memberi bekas ia dengan kuah yang menjadikan akannya oleh Allah Ta'ala padanya. Dan sekalipun mendakwa ia akannya tidak memberi bekas, padahal sungguh mengikuti akan falsafah di atas ini oleh kebanyakan daripada umum mukminin, dan kepadanya mengisyarah dengan kenya tengku sebagaimana mendakwakan akannya oleh kebanyakan daripada kaum-kaum yang juhala, orang-orang bodoh, dan tidak ada khilaf pada bid'ahnya dan sungguh khilaf pada kafirnya. Kelompok yang kedua, meyakini oleh mereka bukan tabiatnya api yang mewujudkan terjadi terbakar, tetapi kekuatan yang diberikan Allah pada diri api. Allah gepejut apui, kemudian gebi kekuatan tutung ba apui yang namanya su'um. Allah gepejut saka, kemudian gebi kekuatan bak sakanya yang namanya mameh. Ketika Allah telah menciptakan api dan memberikan panas pada diri api, dengan kekuatan panas itulah api mewujudkan terbakar, api mewujudkan hangus tanpa campur tangan Allah. I'tiqad yang demikian sesat. Nak kafe tengku hana, bahkan hana kafe karena mereka masih meyakini bukan diri api yang mewujudkan hangus, tetapi kekuatan yang dijadikan oleh Allah pada api, dianyalah yang mewujudkan hangus. Maka dia hana gekun kape. Sesat. Kenapa sesat? Karena mereka meyakini api itu lepas dengan campur tangan Allah. Rat sagonyo sesat. Kepuatakeun sesat dengku karena mentang diakui bahwa kekuatan panas yang ada pada api itu adalah ciptaan Allah, karena mentang yakin lagenyan ke hanjat takun kapi. Saya kira hana yakin lagenyan lagi pendapat pertama menok kapi itu lain. Karena mentang diyakini bukan dirinya api yang menjadikan hangus, tetapi ada satu kekuatan, yang kekuatan itu diciptakan oleh Allah, diletakkan pada api. Kekuatan itulah yang menyebabkan hangus. Karena mentang yakin kekuatannya ciptaan Allah, makanya hana takun kapi. Saya kira hana diyakin laginya jiji kapi. Yang ketiga,
wal mu'minul muhaqqiqul imana la yataqidu laha ta'siran aslan. Dan bermula yang ketiga adalah mukmin yang pasti imannya, itulah mereka yang tidak beriktikad baginya akan bekasan pada asal. Nyo yang mukmin hakikat tu. Wa ma qaranaha yasihu takhallufuhu anha faqad takunun nara wala yujadul ahraqa kanari Ibrahim wasikin wala yujadul qata'a wala yujadul qata'u ka qissatihi ma'a walidihi Ismail. Faqad tabayyana laka anna qawla man qala tu'athiru bitab'iha fiha qaranaha yabtulu bi ibtiqari kulli ma siwahu ilaihi li'annaha law kanat tu'athiru bitab'iha fima qaranaha lazima ayyaftakira dzalikal muqaranu ilaiha wa yastaghna anillah. Nyo keyakinan yang betul itu. Dah keyakinan yang betul bahwa yang namanya makhluk sekalipun makhluk itu memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah, tapi makhluk itu tidak mampu memberikan bekasan apapun. Yang melahirkan bekasan semata-mata perbuatan Allah. Maka atas dasar keyakinan yang benar, bisa tersentuh api tapi tidak terbakar. Buktinya itulah api Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim tersentuh dengan api tetapi beliau tidak terbakar, dan pula tersentuh dengan pisau tajam tetapi tidak putus. Buktinya pisaunya Nabi Allah Ibrahim ketika dikisahkan disembelihnya Ismail alaihissalam. Karena pakatnya hukum adat tengku. Kenang apui tutung, kenang saka mameh, kenang sirah masjid, itu hukum adat. Hukum adat boleh terjadi mukhalafah, boleh terjadi sebaliknya. Itu bukan hukum hakiki, itu hukum adi dan bukan hukum akli. Hukum adi, apa itu hukum adi? Hukum adi menetapkan ada atau menetapkan tiada berdasarkan atas kejadian berulang-ulang. Karena kejadianmu ulang-ulang, na tutung wate kena ngapui tak pegah asai kena ngapui tutung, na mameh asai kena saka maka tak kuntu asai kena saka mameh. Yang pu mameh nyantau. Yang getanya wakenya hukum adat nengku. Asai na pajuh makanan trau. Karena pakan tak kun menan, karena mu ulang-ulang asai pajuh makanan orang hanadu trau. Asai hana pajuh makanan dia apakah dah kemenan karena kejadian ulang-ulang laganya. Tapi kalau kejadian yang sebaliknya lagi urung kun asaina urang rumah tangga asaina rumah sapat dua nanu cukup le urang lem sapat dua tananu cukup le hanam tatu janpi sapat dua kanu tu ya negala. Makanya itu hukum adat. Maka tidak mesti harus ada suami istri itu memiliki anak, dan belum pasti ketika sudah memiliki suami istri pasti ada anak. Cukup ramai orang kali kawin na lako bino dua ge sapat sampai mati man dua ge tanu. Dan ada pula ada anak tapi tidak memiliki suami, itulah Nabi Allah Isa. Bahkan ada yang tidak memiliki ibu dan tidak memiliki ayah tapi beliau ada, itulah Nabi Allah Adam. Maka hukum adat nunggu asai mutapat laku ngambina wana anaknya hukum adat. Asai kenang apui tutung, asai kenang sakam mame, asai kenang tiramasin, asai kenang tajam putu, asai kenang ubat pulih, nyan adat. Itu adat. Yang hakikat yang memberikan anak Allah, yang mewujudkan terbakar Allah, yang mewujudkan manis Allah, yang mewujudkan asin Allah, semuanya adalah Allah. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun makhluk yang luput butuh kepada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Ada pertanyaan?